Olahraga bisa bikin gagal ginjal loh. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bikin kaget. Olahraga, apalagi yang berlebihan, itu ternyata bisa berbahaya, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi kalau Anda tipe yang suka maraton sampai ratusan kilometer, atau goes dari subuh sampai matahari tenggelam, hold on. Jangan terburu-buru merasa seperti Iron Man, karena tubuh Anda itu punya batas. Kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, olahraga itu memang sehat, tapi kalau terlalu keras, itu bisa bikin tubuh Anda protes. Salah satu masalah serius yang bisa terjadi adalah rhabdomyolysis, atau pecahnya serat otot. Otot yang pecah ini akan melepas protein bernama mioglobin ke dalam darah. Kalau jumlahnya kebanyakan, ginjal Anda akan kewalahan menyaring dan akhirnya bisa mogok kerja. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut. Contoh kasusnya, banyak orang yang memaksakan diri ikut lari maraton tanpa persiapan cukup. Awalnya sih semangat, pakai baju olahraga kece, sepatu lari mahal, dan playlist lagu itu sudah penuh lagu penyelamat. Tapi di kilometer 30-an mulai ada tuh ngos-ngosan. Atau terasa terbakar, tapi tetap dipaksa karena malu sama yang lain. Akhirnya ototnya pecah, urin jadi coklat tua kayak teh, dan rasa lemas luar biasa itu muncul. Atau coba bayangkan yang suka goes jarak jauh. Dari niat awalnya cuma goes santai ke desa sebelah, tahu-tahu rutenya berubah jadi puluhan kilometer melewati tanjakan curam sambil dikejar angkot di jalan yang sempit. Capeknya luar biasa, keringat bercucuran, tapi minum cuma sedikit karena malas berhenti. Padahal dehidrasi ini memperburuk risiko rhabdomyolysis karena ginjal kekurangan cairan untuk bisa bekerja dengan baik. Yang paling mengerikan dari rhabdomyolysis ini adalah komplikasi hiperkalemia, yaitu kadar kalium dalam darah yang melonjak tinggi. Ini bisa mempengaruhi irama jantung Anda dan bukannya bikin Anda jadi sehat dan atletis, malah bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Duh, nggak lucu kan kalau niatnya mau sehat tapi malah bikin dokter jantung seperti saya jadi sibuk. Lalu bagaimana nih cara mencegahnya? Pertama, dengarkan tubuh Anda. Kalau badan sudah terasa lelah banget atau otot sudah ada nyeri yang berlebihan, ya istirahat. Jangan paksa diri Anda menjadi superhero, apalagi kalau latihan tanpa pendampingan profesional. Ingat, Anda bukan robot. Kedua, hidrasi itu penting banget. Kalau Anda mau lari jauh atau goes lama, pastikan minum air yang cukup. Kalau bisa dengan larutan isotonis seperti misalnya Oralit atau misalnya Pocari Sweat lah ya, sebelum, selama, dan setelah olahraga. Jangan cuma minum seadanya karena takut repot bawa botol minum. Serius, ini investasi loh buat ginjal Anda. Ketiga, perhatikan intensitas olahraga. Kalau baru mulai lari atau goes, jangan langsung kejar jarak jauh. Latih tubuh Anda secara bertahap. Kalau baru kemarin beli sepeda, nggak usah langsung coba naik rute ke Bromo. Nanti bukannya jadi atlet, malah jadi pasien. Oh iya, jangan lupa makan makanan yang tepat. Pisang misalnya, itu bisa jadi pilihan baik karena kaya kalium alami. Tapi jangan makan pisang sambil lari ya, nanti malah jadi pusat perhatian. Intinya pastikanlah tubuh Anda itu punya cukup energi sebelum olahraga. Terakhir ingat, olahraga itu untuk bikin Anda sehat, bukan untuk pamer di IG atau di TikTok. Kalau tubuh Anda sudah kasih sinyal minta istirahat, ya jangan keras kepala. Sehat itu maraton seumur hidup, bukan sprint singkat yang bikin Anda tumbang di tengah jalan. Jadi tetap semangat olahraga, tapi jangan lupa batasnya. Niat sehat itu jangan sampai kebablasan jadi penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu jagai tubuh Anda dengan cinta dan logika. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu
Itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara.